mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktu Pak Lis. Sini saya ingin sharing, ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di SD Negeri 2 Winong, Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, dalam membuat keputusan kadang muncul situasi. Yang pertama adalah dilema etika, yang kedua adalah bujukan moral. Dilema etika di mana kedua-duanya itu benar, namun saat kita membuat keputusan itu saling bertentangan. Dan untuk bujukan moral itu jelas, yang satu benar, yang satu salah, sehingga kita lebih mudah untuk membuat keputusan. Begitu, Bu. Oke, lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SD Negeri 2 Winong, terutama untuk kasus-kasus yang tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya? Iya, untuk dilema etika itu kita sulit untuk membuat keputusan karena itu nanti di beberapa faktor yang mempengaruhi, mungkin karena ada rasa cinta, ada rasa keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Maka saat kita kesulitan di dalam membuat keputusan, kita kembali ke pedoman, yaitu 3 prinsip cara berpikir dalam membuat keputusan. Yang pertama yaitu berbasis pada hasil akhir, yang kedua berbasis pada peraturan, yang ketiga berbasis pada rasa peduli. Oh iya, seperti itu ya Pak. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kita dalam membuat keputusan efektif karena sebelum saya membuat keputusan, saya akan berkolaborasi dengan teman, minta masukan, sehingga keputusan itu akan berdampak positif kepada semua warga sekolah. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut ada tantangan Pak terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan yang sering, yang biasa muncul itu karena situasi di mana berkaitan dengan orang yang saya sayangi, sehingga saya dalam mengambil keputusan pikiran itu akan hilang, tidak berjalan. Yang berjalan adalah perasaan saya akan lebih dominan. Maka saat itu untuk mengatasi tantangan itu saya lebih cenderung untuk meminta masukan dari teman-teman untuk memutuskan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung urgensinya, Bu. Kalau memang itu urgensi, saya belum pernah untuk langsung menyelesaikan saat itu juga, tetapi di hari yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Lalu adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mudah yang membantu saya adalah faktor teman, kolaborasi dengan teman, musyawarah dengan teman. Itu sangat membantu karena apapun yang kita lakukan kalau kita bersama-sama dengan teman, itu akan keputusan itu akan berdampak positif ke warga. Ada satu hal lagi pertanyaan dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan di dilema etika? Ya, kepala sekolah adalah pimpinan pembelajaran di SD ya, harus membuat keputusan yang tepat yang nanti berdampak positif kepada satuan pendidikan.
dan saat memutuskan membuat keputusan yang dilema etika maupun rujukan moral, kita perlu memikirkan sangat matang-matang, dan kolaborasi dengan teman, bermusyawarah dengan teman itu adalah seharus tetap kita lakukan. Selain itu kita harus tetap berpedoman pada 3 prinsip dalam berpikir untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah kita merefleksi dalam mengambil keputusan itu apakah berdampak positif kepada warga sekolah, dan itu akan sebagai acuan untuk menentukan atau mengambil keputusan pada kasus-kasus di masa yang akan datang. Ya, waduh, luar biasa sekali Pak, dari tanya jawab kita, komunikasi kita pada hari ini terkait dari kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak selesaikan ataupun Bapak alami di SD Negeri 2 Winong. Ini sangat membuat saya menjadi lebih tahu lagi tentang cara bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dari dilema etika. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak. Saya doakan Bapak semakin sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin sharing di sini, juga ingin bertanya terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral yang mungkin terjadi di SD Negeri 1 Boyolali, Pak. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama ini, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang mungkin pernah terjadi Pak di SD Negeri 1 Boyolali? Etika itu kan benar melakukan ini yang akan diputuskan ya benar. Kalau yang rujukan moral Iya. benar, dan mungkin benar kalau salah. Kalau rujukan moral berarti kan itu ya, kalau sudah dengan aturan sudah lah, itu yang benar ini ya sudah, iya salah kan kita kita kesampingkan selesaikan, tapi kita kesampingkan ini benar kan ini. Kalau yang benar dengan benar itu kan intinya kita harus tidak serta-merta untuk menyelesaikan itu sepihak. Artinya saya sendiri selaku yang diperlukan tidak, maka saya harus mencari sebanyak mungkin ketika saya akan mengambil keputusan itu tidak merugikan semua pihak, bisa diterima semua pihak, karena semua pihak bisa menerima. Oh itu dunia dan Bapak Ibu guru usul semua benar. Ya kalau semua benar ini kita laksanakan, tapi kita harus kita gali dulu tentang misalnya kita mengidentifikasi tadi sudah mengidentifikasi apa yang perlu kita gali. Kemudian kita mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan apa yang tadi. Kemudian kita mengambil beberapa alternatif untuk penyelesaiannya, solusinya misalnya seperti apa. Dan itu juga tidak lepas dari nanti masukan dari teman-teman kalau saya kepala sekolah. Kalau dengan anak-anak berarti nanti guru dengan anak. Kemudian kita juga tidak sebatas informasi, tidak sebatas solusinya ini. Saya sendiri harus mencari bukti. Bukti itu bisa dari orang lain, bisa dari saya, dan betul gua gendong. Tidak gua gendong, artinya gua gendong saya ini langsung. Mungkin kadang-kadang saya wawancara, saya ajak ngomong, misalnya saya ini tergantung masalahnya apa dengan siapa. Oh ini jodoh untuk bukti, ini buktinya berarti benar. Baru saya ambil keputusan yang terbaik menurut saya, walaupun nanti sudah dimusyawarahkan ketika keputusan itu harus melibatkan orang banyak. Artinya kalau itu
satuan pendidikan pasti saya akan melibatkan Bapak Ibu guru warga sekolah. Kalau dengan murid, misalnya kan kami harus tahu menggali informasi dengan orang tua. Saya ambil keputusan, tidak berhenti di situ. Nah, kalau keputusan itu salah atau benar, tetap nanti nak bahasanya mulan, direfleksi kalau bahasanya. Jadi digali lagi, dinilai lagi, keputusan itu salah atau benar ya. Nah, walaupun benar keputusan, tapi ketika diimplementasikan kurang maksimal, berarti ini keputusan saya belum diterima banyak pihak. Kita berarti ke hasilnya baik, kalau sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, kalau sesuai dengan aturan seperti itu. Iya. Dan itu pun juga tidak lepas dari rasa peduli kami. Oke Bapak, saya tadi sudah mengambil inti-inti dari apa yang Bapak jelaskan kepada saya terkait tadi menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 1 Boyolali. Lalu di sana tadi sudah ada faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Lalu ada pertanyaan satu ini Pak, terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya banyak. Satu, bisa mendewaskan saya. Ketika di sisi harus mengambil keputusan semua benar, saya ada bilang benar, dan saya mengambil keputusan ternyata itu bisa diterima semua, itu bisa berarti pengambilan keputusan saya itu bisa mendewasakan saya di dalam manajerial di pendidikan. Pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, mengetahui sejauh mana ketika saya itu akan mengambil keputusan itu pembelajaran dari sedikit atau sampai kecil sampai besar, saya akan tahu masalah-masalah yang mungkin di sekolah kami ternyata tidak sekedar info yang global tapi sekedar itu, berarti saya tahu. Oke Bapak, terima kasih sekali, sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa yang saat ini saya terima dari penjelasan Bapak terkait tadi mengenai dilema etika. Saya ucapkan sangat banyak-banyak terima kasih untuk Bapak. Semoga Bapak semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.